Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fauzia Rahma, absen 17. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang silogisme kategori. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang silogisme kategori, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian dari silogisme. Nah, silogisme itu adalah cara menarik kesimpulan secara deduktif. Yang dimaksud deduktif itu dari premis-premis umum atau mayor ke premis-premis khusus atau yang disebut dengan minor. Nah, silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi atau kesimpulan yang diambil itu dari dua permasalahan dan digabungkan itu menjadi sebuah kesimpulan yang baru. Lalu mengenai macam silogisme, jenis silogisme itu ada beberapa macam. Cuman yang dibahas dalam makalah kami itu kami memfokuskan dalam dua macam silogisme, yaitu silogisme kategorik dan silogisme hipotetik. Nah, apa sih itu silogisme kategorik? Silogisme kategorik itu adalah silogisme yang terdiri dari 3 proposisi kategoris, yaitu dari 2 buah premis dan sebuah konklusi. Nah, konklusi itu bisa disebut dengan kesimpulan. Hubungan antara term-term tidak bersyarat, silogisme kategoris merupakan proses menggabungkan 3 proposisi, dua itu yang disebut 2 premis dan 1 kesimpulan. Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam silogisme kategorik. Nah, yang pertama yaitu 3 buah proposisi, yaitu yang pertama premis mayor, yang kedua premis minor, dan yang ketiga yaitu kesimpulan atau konklusi. Terus unsur yang kedua yaitu 3 buah term, terdapat 3 buah term, yaitu 1 term subjek, 1 term predikat, dan term penengah atau yang disebut dengan middle term. Nah, premis mayor di sini adalah premis yang di dalamnya itu terdapat term predikat yang akan dibandingkan dengan term penengah atau yang disebut dengan middle term. Contohnya nanti akan saya sebutkan setelah saya menjelaskan tentang apa itu premis minor dan apa itu konklusi atau kesimpulan. Nah, premis minor itu adalah yang di dalamnya itu terdapat term subjek yang diperbandingkan dengan term penengah atau middle term, dan sedangkan kesimpulan itu adalah kebenaran baru yang diperoleh melalui proses penelaran dari berdasarkan kesesuaian dan ketidaksesuaian antara term mayor dan term minor. Nah, contohnya di sini terdapat dalam makalah kami halaman 3 yang mungkin bisa kalian baca sendiri, yaitu contoh dari premis mayor, yaitu setiap manusia akan mati. Nah, setiap manusia itu merupakan middle term, sedangkan akan mati di sini merupakan predikat. Terus untuk contoh dari premis minor itu di makalah kami di halaman 3 yaitu adalah Sumanto manusia. Sumanto ini termasuk subjek, sedangkan manusia sendiri itu termasuk middle term. Terus yang ketiga yaitu kesimpulan dalam makalah kami ini contohnya adalah kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Premis mayornya kan setiap manusia akan mati, sedangkan premis minornya Sumanto manusia. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari di sini yaitu adalah Sumanto akan mati itu merupakan kesimpulan dari premis mayor dan juga premis minor. Lalu yang kedua yaitu mengenai hukum-hukum silogisme kategorik. Di sini terdapat beberapa hukum atau beberapa patokan yang dapat kita ambil dari silogisme kategorik, yaitu ada 8 ya dalam makalah kami. Yang pertama yaitu apabila dalam satu premis partikular, atau partikular itu khusus, kesimpulan harus partikular juga, seperti dalam makalah kami halaman 3. Contohnya yaitu semua yang halal dimakan menyehatkan. Semua yang halal dimakan itu kan bersifat universal. Lalu di premis minornya sebagian makanan tidak menyehatkan, sebagian ini bersifat partikular. Lalu kesimpulan yang dapat diambil di sini juga harus bersifat partikular, karena salah satu dari premis itu bersifat partikular, yaitu sebagian makanan tidak menyehatkan, itu kan bersifat partikular. Maka kesimpulannya juga harus bersifat partikular, yaitu sebagian makanan tidak halal, itu kesimpulannya yang dapat diambil. Kalau kesimpulannya semua makanan tidak halal dimakan, itu adalah kesimpulan yang salah. Lalu yang kedua, apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga.
Contohnya, dalam makalah kami, semua korupsi tidak disenangi. Semua korupsi tidak disenangi berarti ini adalah premis negatif karena di sini ada kata tidak. Lalu yang untuk premis minornya, sebagian pejabat adalah korupsi. Di sini kan bersifat positif atau premis positif. Maka kesimpulannya itu harus negatif juga, yaitu sebagian pejabat tidak disenangi. Itu kesimpulan yang dapat diambil. Bukan sebagian pejabat disenangi. Itu kesimpulan yang salah karena kesimpulannya tidak bersifat negatif. Terus yang ketiga, dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Seperti kan sebelumnya, jika satu premis yang bersifat partikular itu kesimpulannya harus partikular. Nah, di sini jika kedua premis sama-sama partikular itu tidak bisa diambil kesimpulan. Contohnya, beberapa politikus tidak jujur. Terus premis minornya, banyak cendekiawan adalah politikus. Nah, kesimpulannya banyak cendekiawan tidak jujur. Kenapa ini kesimpulan dianggap salah atau dianggap tidak sah? Karena di sini tidak menghasilkan kebenaran yang pasti. Seperti banyak cendekiawan tidak jujur. Padahal di premisnya hanya beberapa politikus yang tidak jujur. Jadi belum tentu semua cendekiawan atau banyak cendekiawan itu tidak jujur, seperti itu. Terus yang keempat, yaitu dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Dari dua premis yang sama-sama negatif itu tidak akan menghasilkan kesimpulan apapun karena tidak ada mata rantai yang menggabungkan kedua proposisi premisnya. Contohnya yang terdapat dalam makalah kami yaitu kerbau bukan mawar. Itu premis mayor, premis pertamanya. Lalu premis keduanya yaitu kucing bukan mawar. Kucing bukan bunga mawar. Maka di sini tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Terus yang kelima yaitu paling tidak salah satu term penengah harus tertebar atau harus mencakup ya. Dari dua premis yang term penengahnya tidak terdebar akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Maka kedua premis itu harus ada term penengahnya. Jika tidak ada term penengahnya itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang salah. Contohnya di sini semua ikan berdarah dingin. Itu premis mayornya, semua ikan berdarah dingin. Maka di sini yang dimaksud dengan term penengahnya yaitu adalah ikan berdarah dingin, di sini adalah predikat. Sedangkan binatang ini berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin. Di sini term penengahnya itu tidak ada ya atau tidak sama, seperti itu. Terus kesimpulan yang dapat diambil itu binatang ini adalah ikan. Sedangkan di sini binatang yang dimaksud bisa jadi bukan ikan tapi adalah binatang yang melata. Terus yang keenam, term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada di premisnya. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah. Harus konsisten. Misalnya begini, kerbau adalah binatang. Kambing bukan kerbau, kambing bukan binatang. Maka predikat yang di atas dengan predikat yang di premis mayor harus sesuai dengan kesimpulan. Jika tidak, ini akan menghasilkan kesimpulan yang salah, seperti yang disebut di makalah kami yaitu. Terus yang ketujuh, term penengah harus bermakna sama, baik dari premis mayor maupun dari premis minor. Jika term penengah atau middle term bermakna ganda, kesimpulannya menjadi lain. Seperti dalam makalah kami, contohnya di halaman 5, yaitu bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan, itu di premis mayor. Terus kesimpulannya Januari bersinar di langit. Di sini karena bulan di premis mayor dengan di premis minor itu tidak sama, bulan di premis mayor dimaksud adalah bulan benda langit, sedangkan di premis minor itu adalah bulan di kalender, maka itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang salah. Terus yang ke-8, ini yang terakhir, yaitu silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle atau middle term atau term penengah. Apabila terdiri dari sebuah term tidak bisa diturunkan konklusi. Satu term tidak bisa diturunkan sebuah konklusi. Begitu pula apabila terdiri dari 2 atau lebih dari 3 term, itu tidak akan menghasilkan sebuah konklusi. Maka di sini hanya bisa terdapat 3 term saja. Jika lebih dari itu tidak bisa menghasilkan sebuah konklusi yang pasti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan silogisme hipotetik akan dijelaskan oleh pemateri kedua nanti. Terima kasih.